Cinta Hana episode 27. Mike masih duduk dengan tatapan kosongnya di balik kemudi mobilnya. Pandangannya lurus ke arah jendela kamar Hana yang ternyata lampunya masih menyala. Setiap malam, Mike pasti memarkirkan mobilnya di seberang rumah Hana, hingga bisa melihat Hana yang kadang duduk termenung di balik jendela kamarnya. Hari ini Mike sungguh sangat merindukan sosok Hana, sosok yang sangat ia cintai. Ya Tuhan, kenapa takdir mempermainkan mereka? Kenapa mereka harus bertemu jika harus berakhir saling menyakiti seperti saat ini? Mike memejamkan matanya, menyesali semua perbuatannya. Jika saja ia tidak bertindak gegabah untuk mengenal Hana, jika saja ia tidak dengan mudah jatuh cinta pada sosok polos itu, mungkin saat ini ia tak akan sehancur ini. Wanita itu juga tak sama hancurnya dengan dirinya. Ternyata takdir benar-benar mempermainkan mereka. Mata Mike mulai sayup-sayup karena rasa kantuk yang menderanya. Ya, mungkin hari ini ia akan tidur di dalam mobilnya lagi. Sudah beberapa hari ini Mike memang lebih memilih tidur di dalam mobilnya asalkan dekat dengan Hana. Namun kemudian Mike sedikit tersentak ketika melihat sosok yang baru keluar dari dalam gerbang tinggi itu. Itu Hana, masih mengenakan baju tidurnya dan hanya dilengkapi dengan jaket tipis. Mau kemana dia? Mike akhirnya memutuskan mengikuti Hana. Semakin jauh mereka berjalan. Apa yang dicari Hana malam-malam seperti ini? Mike sedikit mengernyit saat mendapati Hana berhenti dengan napas terputus-putusnya. Ya, mungkin wanita itu lelah. Bukankah dia sedang membawa beban berat di perutnya? Akhirnya, tanpa banyak bicara lagi, Mike menghampiri Hana, membuat Hana sedikit terkejut karena kedatangannya. Ada yang bisa kubantu? Hana kembali berjalan, tak menghiraukan Mike. Hana, please, pergilah. Untuk apa kau di sini? Untuk apa? Aku mengikutimu. Aku khawatir denganmu. Benarkah? Bukankah seharusnya kau senang jika aku kenapa-kenapa? Bukankah seharusnya kau senang jika aku mati seperti adikmu? Teriak Hana penuh dengan kemarahan. Berhenti sialan. Mike menghentikan langkah Hana seketika dengan teriakannya. Lihat aku. Lihat mataku. Kau pikir aku bahagia dengan keadaan kita ini? Kau pikir aku sanggup jauh darimu? Lihat aku, Hana, ucap Mike dengan lirih. Hana menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Mike. Yang ku tahu, aku selalu terpesona saat melihat mata coklatmu itu. Matamu membohongiku, membuatku jatuh terperangkap dalam rencana sialanmu. Aku tak ingin mengulanginya lagi. Aku tak ingin terpesona lagi. Dan aku tak ingin jatuh di tempat yang sama lagi. Jadi, kau tidak ingin memberiku kesempatan lagi? Lagi-lagi Hana tak menjawab pertanyaan Mike. Hana lebih memilih pergi meninggalkan Mike yang masih membatu dengan tatapan kosongnya. Mike melemparkan diri di atas ranjangnya, memejamkan matanya rapat-rapat, dan sialnya lagi-lagi bayangan Hana mencuat dalam indranya. Kamarnya masih sama,
Semua letak barang-barang Hana masih sama di tempatnya. Mike bahkan masih menghirup aroma wangi dari parfum yang biasa dikenakan Hana. Sial, apa ini hukuman untuknya karena selama ini sudah menyakiti Hana? Sungguh, Mike tak dapat berpisah dan jauh dari Hana. Mike sangat menginginkan Hana kembali ke pelukannya lagi, bermesra-mesraan seperti dulu lagi. Tapi sepertinya itu mustahil. Hana sudah sangat membencinya. Hana bahkan tak mau memberinya kesempatan lagi. Beginikah akhir dari balas dendamnya yang terencana dan sangat matang? Apa ini yang disebut dengan kemenangan? Mike sadar jika tak ada pemenang dalam pertarungan kali ini. Hana terluka, dirinya juga. Bahkan Mike juga melihat Revan tampak terpukul saat ia mengatakan jika Lita sudah meninggal. Apa Revan masih mencintai adiknya? Lalu kenapa lelaki brengsek itu meninggalkannya? Mencampakkannya begitu saja. Kepala Mike berdenyut saat memikirkan masalah ini. Mike tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia jelas tak ingin kehilangan Hana. Tapi bagaimana jika Hana selalu menolaknya kembali? Bagaimana jika Hana tak ingin berurusan lagi dengannya? Mike akhirnya bangun dan menuju ke kamar mandi. Mungkin dengan mandi air dingin dirinya bisa tampak lebih segar dan sedikit melupakan masalah pelik yang sedang menimpanya. Hari ini Revan masih nampak sama. Ini sudah berminggu-minggu setelah kejadian malam itu. Malam di mana ia tahu jika wanita yang sangat dicintainya telah tiada. Wajah Revan kini datar dan sama sekali tak berekspresi. Berbeda dengan Hana yang mungkin terlihat lebih ceria daripada sebelumnya. Ya, beberapa hari yang lalu Hana memang sempat diopname di rumah sakit karena stres dan kurang gizi. Akhirnya dengan saran dokter, Hana mulai bangkit kembali. Hana mencoba melupakan masalahnya dengan Mike. Yang terpenting untuk Hana saat ini adalah sang bayi yang sedang dikandungnya. Hana bahkan tak menghiraukan Mike sedikit pun ketika Mike datang menghampirinya. Hatinya sudah terlalu sakit untuk berurusan dengan Mike lagi. Revan menatap Hana dengan tatapan sendunya. Sore ini Hana sedang merajut kain di kursi ayunan depan rumahnya dengan santai. Sesekali Hana bahkan terdengar sedang bersenandung. Revan ingin menghampirinya, namun tentu saja diurungkannya niatnya itu. Sejak malam itu, Hana sama sekali menjadi sosok yang ketus terhadapnya. Ya, tentu saja Hana sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Revan di masa lalu. Jika saja Revan tak menyakiti hati adik Mike, tak mencampakkannya, mungkin saat ini Hana tak akan menderita seperti saat ini. Revan memejamkan matanya dan berpikir sedikit lebih lama. Ya, semua ini salahnya. Tak seharusnya Hana menerima hukuman dari kesalahannya. Ia harus memperbaiki semuanya sebelum semuanya semakin rumit dan terlambat. Akhirnya, dengan langkah pasti, Revan berangkat menuju ke kantor Mike. Ia harus meluruskan semuanya hingga tak ada lagi yang terluka karenanya. Mike memicingkan matanya saat mendapati Revan yang sudah duduk dengan tegap namun berwajah lesu di hadapannya. Revan terlihat sangat kacau, mungkin tak beda jauh dengan dirinya. Ya, tentu saja, dua orang lelaki bodoh yang sama-sama menyia-nyiakan wanita yang dicintainya.
Bukankah mereka sama? Untuk apa kau menemuiku? Tanya Mike dengan dingin. Sesungguhnya Mike masih sangat membenci Revan. Bagaimanapun juga lelaki di hadapannya ini adalah lelaki yang tanpa sengaja membuat adik kesayangannya bunuh diri. Aku hanya ingin menemui Lita. Kau gila? Bukankah malam itu sudah kukatakan jika adikku sudah meninggal? Aku ingin melihat tempat peristirahatan terakhirnya. Dan Mike tak dapat menjawab lagi. Ia memang masih marah terhadap Revan, tapi melihat wajah Revan yang seakan hancur, Mike sedikit merasa iba. Mike menghela napas panjang, lalu mulai pergi dan diikuti Revan di belakangnya. Aku membawanya kemari, Lita. Kau tahu, dia seperti mayat hidup. Mike berkata di hadapan batu nisan adiknya, sesekali mengejek keadaan Revan. Tatapan Revan kosong saat menatap batu nisan tersebut. Benarkah ini Lita kekasihnya? Revan ingin menangis, tapi air matanya tak bisa keluar. Revan ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Sungguh, hatinya hancur. Jiwanya seakan menghilang ketika mendapati kenyataan orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Revan bertanya pada Mike, tapi tatapan matanya tetap lurus ke arah nisan Lita. Depresi, lirih Mike. Jadi karena aku, dia... Revan tak sanggup berkata-kata lagi. Hatinya terlalu hancur mendapati kenyataan ini. Kupikir kau sudah tidak mencintainya lagi hingga kau memutuskan untuk mencampakkannya. Aku bodoh. Semua karena kebodohanku. Aku tidak percaya padanya dan lebih percaya dengan orang yang tak kukenal. Mike mengernyit. Apa maksudmu? Beberapa foto sialan itu membakar cemburuku hingga membuat mataku buta. Membuatku menyesali semua keputusan yang kuambil saat itu. Aku bodoh, benar-benar sangat bodoh. Foto? Mike masih tak mengerti apa yang dikatakan Revan. Jadi, kau masih mencintai Lita? Apa kau tidak melihat bagaimana keadaanku saat ini? Keadaanku tak jauh berbeda denganmu. Kau kehilangan adikmu dan dibenci oleh orang yang kau cintai. Sedangkan aku patah hati dan kehilangan orang yang kucintai, dan aku dibenci oleh adikku sendiri. Lirih Revan. Jadi kita berdua impas? Tanya Mike dengan sedikit menyunggingkan senyuman miringnya. Aku tidak tahu. Yang ku tahu kita sama-sama hancur karena masalah ini. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita sayangi. Mike hanya mengangguk. Ya, mungkin saat ini adalah saat di mana ia harus menghilangkan dendamnya dengan Revan. Bukankah Revan bercerita jika semua awalnya hanya salah paham saja? Walau rasa bencinya pada Revan belum hilang sepenuhnya, setidaknya Mike tahu jika Revan masih sangat mencintai adiknya. Revan bahkan sama terpukulnya saat mengetahui jika Lita sudah tak ada. Mike, kau masih memiliki kesempatan. Kejar Hana. Dia lebih hancur daripada yang kita rasakan. Kau tenang saja, aku tidak akan melepaskannya. Revan menatap Mike lalu sedikit tersenyum lega. Setidaknya Revan tahu jika lelaki yang dicintai Hana adalah lelaki penyayang
dan bertanggung jawab. Lelaki yang juga sangat mencintai Hana, lebih dari apapun juga. Revan bahkan sudah yakin jika Hana akan bahagia dengan lelaki di sampingnya ini. Rev, boleh aku melihat foto-foto yang kau bicarakan tadi? Tanya Mike tiba-tiba. Untuk apa? Kejadian itu sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Aku hanya ingin melihatnya saja. Revan mengangguk. Baiklah, nanti ku kirim ke kantormu. Lalu keduanya kembali menatap nisan orang yang mereka sayangi, hening tanpa kata, hanya beberapa untayan doa yang dirapalkan dalam hati. Bersambung, nantikan episode 28-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.